Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang krusial banget, yaitu manajemen keuangan. Ini adalah sebuah keahlian yang bisa menentukan apakah sebuah bisnis itu bakal meroket atau malah jatuh terpuruk. Yuk, kita mulai. Pernah kepikiran nggak, gimana caranya sebuah ide yang awalnya cuma iseng-iseng di garasi, bisa meledak jadi perusahaan raksasa bernilai miliaran dolar? Jawabannya, tentu bukan cuma karena produknya yang hebat. Ada satu hal lagi yang super penting, manajemen keuangan yang cerdas. Nah, jadi apa sih manajemen keuangan itu sebenarnya dan kenapa kok ini penting banget? Coba deh bayangin Anda itu kapten kapal. Anda harus tahu gimana caranya dapatin bahan bakar alias dana. Terus Anda juga harus nentuin kemana kapal ini mau diarahkan atau alokasi dananya. Dan yang nggak kalah penting, memastikan mesinnya jalan terus dengan efisien setiap hari. Pokoknya tujuannya bukan cuma biar nggak tenggelam, tapi sampai ke tujuan dengan cepat dan selamat. Terus tujuannya apa sih? Ujung-ujungnya buat apa? Ini bukan sekedar cari untung hari ini ya. Tujuan utamanya adalah membuat perusahaan itu sendiri jadi lebih berharga seiring berjalannya waktu. Coba pikirkan harga sahamnya. Tujuannya adalah membuat nilai saham itu terus naik yang pastinya bakal bikin para pemiliknya makin sejahtera. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu keputusan paling pertama dan paling fundamental saat memulai bisnis, memilih bentuk hukumnya. Ini tuh kayak milih fondasi buat bangunan. Kalau salah pilih, ya seluruh bangunannya bisa goyah. Lihat deh, dari warung kopi kecil sampai gedung pencakar langit megah, setiap bisnis itu butuh struktur hukum. Dan pilihan ini bukan sekedar formalitas di atas kertas loh. Ini bakal nentuin berapa pajak yang harus Anda bayar, apakah aset pribadi Anda terlindungi, dan yang penting, seberapa gampang Anda bisa dapat suntikan dana dari investor. Pertama, ada perusahaan perorangan. Ini yang paling simpel. Anda adalah bos tunggal dan pajaknya pun biasanya lebih ringan. Tapi, nah ini dia risikonya. Risikonya gede banget. Nggak ada tembok pemisah antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi Anda. Jadi kalau bisnis Anda bangkrut, utangnya bisa ngejar rumah, mobil, dan semua aset pribadi Anda. Ini juga yang bikin investor besar biasanya mikir 2 kali buat masuk. Selanjutnya, persekutuan atau partnership. Biar gampang bayanginnya gini, persekutuan umum itu ibaratnya Anda sama teman nyetir mobil bareng. Kalau ada apa-apa tanggung jawabnya ya berdua. Nah, kalau persekutuan terbatas, teman Anda itu cuma numpang. Dia bantu bayar bensin. Tapi kalau ada masalah, tanggung jawabnya ya sebatas uang bensin yang dia kasih itu aja, nggak lebih. Nah, ini nih yang sering jadi pilihan favorit banyak orang, LLC atau LLP. Kenapa? Karena Anda bisa dapat yang terbaik dari dua dunia. Aset pribadi Anda aman terlindungi kayak di korporasi, tapi urusan pajaknya lebih simpel kayak persekutuan. Satu-satunya tantangan, aturannya bisa beda-beda banget di tiap negara, jadi risetnya harus benar-benar mendalam. Dan ini dia, kelas beratnya, korporasi atau perseroan terbatas. Keunggulan utamanya, perusahaan jadi makhluk hukumnya sendiri, terpisah total dari Anda sebagai pemilik. Jadi aset pribadi Anda aman sentosa, dan kepemilikan bisnisnya gampang banget dipindah tangankan lewat saham. Tapi, ada tapinya. Ada harga yang harus dibayar, yaitu pajak ganda. Perusahaan bayar pajak atas labanya, terus pas Anda terima dividen, bayar pajak lagi. Oke, jadi tujuannya bikin pemegang saham kaya kan? Kedengarannya simpel, tapi apa itu berarti perusahaan boleh ngejar profit dengan cara apapun? Ternyata jawabannya jauh lebih rumit dari itu. Ini bedanya penting banget. Mengejar laba itu kayak motong anggaran riset cuma biar laporan keuangan kuartal ini kelihatan kinclong. Jangka pendek banget. Tapi kalau ngejar nilai, Anda justru berani investasi besar-besaran buat riset hari ini, meskipun laba sementara turun. Demi apa? Demi menciptakan produk revolusioner yang bakal bikin harga saham meroket di masa depan. Nah, di sini sering muncul yang namanya masalah keagenan. Bayangin deh, Anda sebagai prinsipal nyewa seorang manajer agen buat ngurusin toko Anda. Pertanyaannya, si manajer ini bakal kerja sekeras dan sepintar itu nggak seolah-olah toko itu punya dia sendiri? Nah, disitulah potensi konfliknya mulai muncul. Jadi, tujuan manajer sama pemilik itu selalu sama nggak? Jawabannya, belum tentu. Seorang manajer mungkin aja takut buat ambil proyek yang risikonya tinggi. Kenapa? Ya takut dipecat kalau gagal. Padahal, buat pemilik, justru proyek berisiko tinggi itulah yang potensinya paling gede buat naikin nilai perusahaan. Nah, itu dia konfliknya. Tentu aja, setiap bisnis butuh bensin, yaitu uang. Terus dapatnya dari mana? Nah, selamat datang di dunia pasar keuangan. Fungsi pasar keuangan itu sebenarnya simpel banget. Jadi mak comblang. Dia mempertemukan pihak yang punya duit lebih, kayak investor, dengan pihak yang lagi butuh duit, kayak perusahaan yang mau ekspansi. Inilah jantung dari perputaran ekonomi kita.
Ada dua jenis pasar yang wajib kita tahu. Pasar primer itu kayak peluncuran perdana sebuah produk. Saat perusahaan jual sahamnya pertama kali lewat IPO, uangnya itu langsung masuk ke kas perusahaan. Nah, setelah itu, sahamnya diperjualbelikan di pasar sekunder, kayak di bursa efek. Di sini, investor jual beli antar investor. Jadi, uangnya cuma muter di antara mereka aja, nggak masuk ke perusahaan lagi. Dan yang terakhir, tapi justru yang paling penting. Ada satu fondasi yang kalau sampai retak, semua strategi keuangan tadi bakal sia-sia. Apa itu? Kepercayaan dan etika. Kutipan ini bukan main-main. Ini adalah peringatan keras. Sejarah udah berkali-kali ngebuktiin perusahaan yang main sulap angka cuma biar kelihatan bagus dalam jangka pendek, ujung-ujungnya pasti hancur. Ingat, kepercayaan itu aset paling mahal di dunia keuangan. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungkan. Dalam persaingan buat naikin nilai bagi pemegang saham, di mana sih batas etika yang nggak boleh kita langgar? Apa sih harga sejati dari sebuah kesuksesan? Kesuksesan yang dibangun di atas fondasi yang kokoh, bukan cuma sekedar angka-angka cantik di atas kertas. Pertanyaan itu harus bisa dijawab oleh setiap pemimpin bisnis.